Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sri Murni dengan NIM 2410941023. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara menurut PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sejarah pencemaran udara. Pertama, pada awal peradaban, yaitu sejak manusia mulai menggunakan api untuk memasak dan menghangatkan diri, pencemaran udara sederhana telah terjadi, di mana hasil pembakaran kayu menghasilkan karbon dioksida, dan partikulat yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Selanjutnya, pada zaman kuno, yaitu pada zaman Yunani dan Romawi kuno, pembakaran kayu dalam jumlah besar untuk menghangatkan ruangan menimbulkan penyakit, di mana Hippocrates sekitar tahun 490 sebelum Masehi menyebutkan bahwa udara yang tercemar dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, pada masa revolusi industri atau abad ke-18 sampai 19, di mana penggunaan batu bara sebagai sumber energi pabrik, mesin uap, dan rumah tangga meningkat pesat. Kota-kota industri seperti London dan Manchester dipenuhi oleh asap tebal, jelaga, serta bau tidak sedap, sehingga banyak masyarakat yang terkena penyakit pernapasan. Selanjutnya, pada abad ke-20, itu perkembangan kendaraan bermotor meningkatkan emisi gas pencemar seperti CO, NOx, hidrokarbon, dan partikulat halus. Peristiwa besar seperti Donora Smog di Amerika pada tahun 1948 dan Great Smog London pada tahun 1952 menewaskan ribuan orang dan membuka mata dunia tentang bahayanya pencemaran udara. Selanjutnya pada abad ke-21 atau era modern, yaitu pencemaran udara kini menjadi isu global. Perhatian terhadap pencemaran udara kini meningkat karena akibatnya terhadap kesehatan manusia terbukti signifikan melalui berbagai studi epidemiologi. Selanjutnya, sumber pencemar udara. Yang pertama ada sumber alamiah atau natural sources. Pencemaran udara dapat terjadi secara alami melalui peristiwa seperti kebakaran hutan yang menghasilkan asap dan partikulat halus, letusan gunung berapi yang melepaskan sulfur, dioksida, dan abu, dan badai debu mengangkat partikel halus ke udara yang membahayakan pernapasan. Yang kedua, ada sumber antropogenik atau anthropogenic sources. Pada sumber ini, pencemaran udara disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti kegiatan industri yang melepaskan zat beracun seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida, pembakaran sampah yang menghasilkan karbon monoksida dan partikel debu, transportasi seperti kendaraan bermotor yang melepaskan nitrogen oksida dan hidrokarbon, serta kegiatan pertanian yang melepaskan metana dari kotoran ternak dan amonia dari pupuk, sehingga memperburuk kualitas udara. Selanjutnya ada jenis-jenis pencemar udara. Yang pertama ada pencemar primer. Pencemar primer adalah zat pencemar yang timbul secara langsung dari sumber pencemaran udara. Contohnya karbon monoksida dari pembakaran dan sulfur dioksida dari industri. Kedua ada pencemar sekunder. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk karena reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contohnya ozon yang terbentuk dari reaksi antara oksida nitrogen, dan senyawa organik volatil. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Yang pertama, ada dampak terhadap manusia, di mana menimbulkan iritasi pernapasan, mata, dan kulit, meningkatkan risiko penyakit kronis seperti asma, bronkitis, hingga kanker paru, serta menurunkan produktivitas kerja. Yang kedua, ada dampak terhadap tumbuhan, yaitu mengganggu fotosintesis dan pertumbuhan, di mana polutan seperti O3, SO2, NO2, dan HF dapat menyebabkan daun menguning ataupun gugur. Yang ketiga, dampak terhadap hewan, yaitu mengganggu sistem pernapasan dan saraf. Polutan dapat masuk melalui rantai makanan. Serta paparan pencemar yang tinggi dapat menimbulkan kematian pada hewan. Yang keempat, dampak terhadap lingkungan, yaitu memicu terjadinya hujan asam yang merusak ekosistem, mengasapkan perairan, serta mempercepat kerusakan bangunan dan logam. Selanjutnya, regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pada pasal 41 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran udara. Yang kedua, ada PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang menetapkan standar emisi untuk beberapa zat pencemar udara.
Yang ketiga, PP nomor 22 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 mengatur lebih lanjut mengenai baku mutu emisi udara. Yang keempat, Permen LHK nomor P.20 tahun 2018 tentang standar baku mutu kualitas udara yang menetapkan standar baku mutu kualitas udara nasional untuk beberapa zat pencemar udara. Yang kelima, ada Permen LHK nomor P.68 tahun 2019 mengatur lebih lanjut mengenai standar baku mutu kualitas udara. Yang keenam, ada Permen LHK nomor 4.4 pada tahun 2018 tentang tata cara penyelenggaraan pemantauan kualitas udara dan menetapkan tata cara pemantauan kualitas udara dan pelaporan hasilnya. Yang ketujuh, ada Kepmen LH nomor 48 tahun 1996 tentang pedoman penyusunan program pengendalian pencemaran udara yang memberikan pedoman untuk menyusun program pengendalian pencemaran udara. Yang kedelapan, ada Kepmen LH nomor 53 tahun 1996 tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan kualitas udara. Berikut daftar referensi dari materi yang telah saya paparkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.